Oke, kita mulai ya. Ya, sudah ya. Terima kasih teman-teman semua, kita sudah simak bersama putusan pra-peradilan nomor 134 gitu ya. Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya, meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi. Jadi ini sikap yang sejak awal juga sudah kami tunjukkan, baik Pak FA ataupun kami di tim, bahwa jalur yang dipilih adalah jalur hukum, yaitu menguji melalui proses pra-peradilan. Tadi kita juga sudah menyimak bersama-sama beberapa poin pertimbangan yang disampaikan. Tentu berikutnya kami akan mempelajari secara lebih rinci dari pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang sudah disampaikan secara terbuka tadi, dan kemudian kami segera akan bertemu dengan Pak FA untuk mendiskusikan dan membahas langkah-langkah lanjutan. Karena proses ini kan masih berjalan. Pertama, besok akan ada agenda putusan 135, dan kemudian setelah pra-peradilan ini tentu ada proses-proses hukum yang masih berjalan. Nah, itu akan kita diskusikan lebih lanjut. Hal penting yang juga perlu kami sampaikan, Pak FA sikapnya sejak awal sama. Pak FA sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun ya menjadi penegak hukum. Sikap untuk menghormati hukum itu berada pada posisi dan kualitas yang sama sampai dengan saat ini, dalam bentuk penghormatan terhadap institusi peradilan. Sekalipun memang kalau kami dari tim hukum itu juga tentu punya catatan terhadap pertimbangan-pertimbangan tadi. Dan harapan kami sejak awal proses pra-peradilan ini diajukan adalah untuk bisa mengkoreksi, meluruskan atau melakukan evaluasi secara hukum dalam hal terdapat persoalan-persoalan dalam penanganan perkara tidak pidana, agar tidak perlu ada korban-korban lain dari prinsip tidak dipenuhinya, misalnya prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara atau penanganan yang tergesa-gesa atau sejenisnya. Jadi ini ikhtiar terus-menerus yang perlu kita lakukan untuk bisa menjaga bersama proses hukum ini betul-betul, proses hukum pidana itu betul-betul menghormati prinsip-prinsip due process of law, dan agar tidak ada praktik-praktik abuse of power terhadap orang-orang atau warga negara begitu yang ditangani oleh institusi penegak hukum. Jadi poinnya tidak sekedar, lagi-lagi tidak sekedar soal kepentingan hukum atau hak hukum dari Pak FA, tapi jauh lebih besar dari itu ikhtiar dan harapan untuk memperbaiki proses hukum ke depan. Sekali lagi kami juga ingin sampaikan, Pak Febri Adriansyah berada dalam posisi yang dan sikap yang sama sejak beliau selama sekitar 30 tahun menjadi penegak hukum, dan sekarang pun dalam posisi hukum saat ini beliau tetap menghormati proses hukum dan meletakkan proses hukum sebagai cara atau jalan
untuk menemukan kebenaran dan bersama-sama untuk mencapai keadilan bagi pihak-pihak yang terkait di sini tentu saja. Itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup ya? Cukup. Kalau untuk melihat hasil putusan pada hari ini, besok sendiri bagaimana kalau dari Mas Henry Musyah ada persiapan atau seperti apa? Kita tunggu saja besok. Besok itu perkara 135 direncanakan, diagendakan itu sidangnya sore hari. Kita tunggu dan kita simak bersama-sama. Karena putusan pra-peradilan itu bagian yang pentingnya bagi kita semua dan bagi publik juga itu bukan sekedar amar putusannya, bukan sekedar apakah itu ditolak atau diterima, tetapi bagian-bagian pertimbangannya dan alasan-alasan hukum yang disampaikan. Selain sebagai sebuah proses persidangan, kami tetap menempatkan dan melihat ini sebagai sebuah proses edukasi publik terkait dengan penegakan hukum kita. Mungkin itu ya. Jadi besok kita simak saja bagaimana putusan 135. Mas, tadi katanya ada catatan soal pertimbangan putusan hakim. Apa aja Mas? Mau sedikit aja. Mungkin selengkapnya nanti ya setelah kami pelajari. Tetapi tadi kita juga sama-sama menyimak hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya dipahami bahwa sesuatu yang bagi kita itu selembar surat, tetapi bagi orang lain, apalagi yang namanya disebut di sana, itu bisa menjadi isu yang sangat serius terkait dengan hak azazi ya. Dan dan terkait nasib orang-orang tersebut gitu. Jadi bagi kita mungkin ketidakhati-hatian itu dampaknya hanya sekedar selembar surat, tapi bagi orang lain yang namanya disebut itu soal nasib dia dan nasib keluarganya. Karena itu memang menjadi penting untuk terus-menerus bisa kita berupaya untuk memperbaiki proses penegakan hukum, terutama hukum pidana tentu saja, karena ada paksaan di sana, ada beberapa upaya-upaya paksa yang diatur di hukum acara pidana. Jadi itu upaya kita terus-menerus untuk memperbaiki. Oke. Cukup ya. Terima kasih teman-teman semua.